Go. Salam sahabat Nusantara. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Salam sahabat Nusantara. Kita coba bincang-bincang terkait artis yang lagi bukan yang lagi viral ya, yang viral, artis yang viral, adanya kasus KDRT kekerasan dalam rumah tangga, ya, yaitu saudari Lesti Kejora yang kebetulan tinggalnya sama dengan saya di Cianjur, Jawa Barat. Ya, cuma bedanya saya di kota Cianjur, Lesti Kejora ada di selatan, ya. Ada jarak tempat tinggal saya dengan saudari saya Lesti Kejora. Tapi saya tidak mempersoalkan sekarang ini, tidak berbincang terkait tempat tinggalnya. Tapi lebih kepada hiruk pikuk kasus Lesti Kejora ini, yang mana Lesti ini adalah seorang public figure. Tentu banyak penggemarnya dan ada juga yang tidak suka sama Lesti. Nah, saya tidak berbicara ada yang suka atau ada yang tidak suka dengan Lesti Kejora, tapi lebih kepada kasus yang lagi heboh, yaitu bagaimana Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Itu yang menjadi sorotan publik, ya, menjadi sorotan publik, menjadi sorotan netizen Indonesia. Wah, ini bicara netizen luar biasa, karena memang netizen Indonesia ini ganas-ganas ya, ganas-ganas karena komentarnya macam-macam, pedas, ya, kayak seperti kalau dikasih cabai itu pedas sekali, itu komentar netizen Indonesia. Nah, jadi terkait kasus KDRT saudari Lesti Kejora, saya melihat di beberapa media online, di beberapa media sosial, ya, itu dengan berbagai macam komentar-komentar para netizen, memang sangat disayangkan, karena undang-undang KDRT ini ada dan dibuat untuk melindungi kaum perempuan ataupun laki-laki dari yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki sebenarnya. Tidak menutup kemungkinan juga kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan oleh seorang perempuan terhadap suaminya atau seorang laki-laki. Ya, jadi undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ini bukan hanya diperuntukkan untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Nah, kebetulan karena Lesti ini seorang public figure, seorang artis, sehingga kekerasan dalam rumah tangga Lesti Kejora itu menjadi sorotan publik, ditambah lagi diekspos oleh media-media elektronik, media-media infotainment, sehingga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu mengetahui adanya KDRT dalam rumah tangga Lesti Kejora. Seperti itu. Nah, tentu ketika kejadian itu banyak masyarakat, ada yang mendukung silahkan laporkan ke polisi, ada yang macam-macam lah, ya, sehingga pada waktu itu Lesti mengambil langkah hukum, yaitu dengan melaporkan kasus KDRT yang dilakukan oleh saudara Bilar terhadap dirinya, dilaporkanlah ke polisi. Ya, saya tidak tahu apakah di saat sebelum melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, saudari Lesti Kejora ini sudah punya lawyer atau belum. Ya, saya tidak ingin berbicara terkait lawyernya, ya. Cuma harus dipisah-pisah, maksud saya. Nah, ketika sudah terjadi pelaporan, telah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga,
yang dilakukan oleh saudara Bilar, yang notabene Bilar ini adalah suaminya, dan kasus tersebut ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian hingga ditetapkanlah status terhadap terlapor, yaitu saudara Bilar, oleh kepolisian menjadi TSK, tersangka, sehingga menurut pihak kepolisian dengan berbagai macam pertimbangan layak dilakukan penahanan. Nah, sehingga pihak kepolisian memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap saudara Bilar. Nah, cuma ada yang menarik nih. Ada yang menarik ketika polisi sudah melakukan penahanan, sudah menetapkan saudara Bilar sebagai tersangka dan melakukan penahanan, tiba-tiba Lesti Kejora mencabut laporannya. Nah, memang kasus KDRT ini adalah kasus delik aduan. Nah, delik aduan itu polisi bisa memproses perkara tersebut jikalau ada korban yang melaporkan. Itu disebut delik aduan, ya. Jadi KDRT ini adalah delik aduan. Polisi bisa menindaklanjuti kasus tersebut apabila ada korbannya melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, karena ini adalah kasus delik aduan, maka kasus tersebut bisa dicabut kembali oleh si pelapor. Ya, bisa dicabut kembali laporannya oleh si pelapor. Tentu pencabutan kasus tersebut ada aturan-aturannya yang ditempuh, tidak serta-merta datang ke kepolisian, ini saya cabut laporan saya tidak mau ditindaklanjuti lagi. Tidak seperti itu. Ada mekanisme yang harus kita tempuh. Misalnya, pihak kepolisian sekarang ini juga giat mengembangkan yang namanya restoratif justice. Ya, restoratif justice itu menyelesaikan persoalan di luar persidangan. Jadi dengan melakukan upaya mediasi dengan berbagai pihak yang berperkara. Itu tujuannya untuk hadirnya rasa keadilan. Karena tujuan hukum adalah untuk menghadirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nah, begitu saudara Lesti ini cabut itu perkara, mulai ramai lagi di media sosial, ya. Mulai ramai kembali di media sosial. Ada emak-emak, ya, netizen emak-emak yang merasa diprank oleh saudari Lesti dengan saudara Bilar, ya, sehingga timbullah berbagai macam komentar-komentar kembali daripada netizen Indonesia. Ada yang mengatakan menyayangkan, ada yang mengatakan macam-macam. Ya, nama juga netizen. Netizen itu kan, ya itu tadi, netizen Indonesia ini kalau komentar ya luar biasa, pedas-pedas sekali. Ya, jadi banyak netizen menyayangkan saudari Lesti mencabut laporan tersebut. Ada juga netizen yang mengatakan bahwa, atau ada beberapa pendapat orang mengatakan bahwa begini, dengan Lesti mencabut laporan terhadap Bilar, sama dengan Lesti membenarkan adanya KDRT. Ya, ada yang komentar seperti itu. Ada juga yang komentar bahwa saudari Lesti mendukung KDRT. Nah, saya hanya menyampaikan pesan kepada saudari Lesti, karena KDRT ini adalah kasus rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Berarti kasus yang terjadi di ruang lingkup keluarga, apakah suami, istri, dan anak. Itu keluarga, ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan kalau itu kasus keluarga, coba diupayakan selesaikan dulu dengan dialog, dengan musyawarah,
baik itu dengan mengundang para pihak, misalnya orang tua daripada suami, orang tua daripada istri hadir, ya. Diundang juga misalnya ada tokoh ulama atau tokoh pemuka agama untuk dibicarakan, dimusyawarahkan agar bisa melahirkan suatu keputusan yang baik. Nah, kalau seandainya sudah dilakukan musyawarah di internal keluarga, juga tidak ada titik temu, baru diambil langkah berikutnya, yaitu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Karena gini sih, kalau berbicara kasus rumah tangga, berarti berbicara soal hati. Nah, kalau sudah berbicara soal hati, ini agak sulit, gampang-gampang susah, ya. Kenapa saya bilang gampang-gampang susah? Ada orang sebagian, dia kesel di saat baru kejadian. Nah, setelah 1 jam 2 jam kemudian, itu dia berubah lagi pikirannya. Timbul rasa sayang, timbul rasa cinta, timbul ya berbagai macam lah. Ya. Berbagai macam rasa itu timbul. Sehingga sulit bagi dia untuk, misalnya seperti saudara Lesti sudah melaporkan ke polisi, sulit bagi dia membiarkan proses hukum itu terjadi karena sudah ada rasa sayang, karena melihat anak dan lain-lain, sehingga dia memutuskan untuk mencabut laporan tersebut. Nah, sama juga ketika saya sering menyelesaikan perkara perceraian. Sebelum masuk ke ranah gugatan di pengadilan, saya selalu melakukan mediasi di kantor saya. Saya berikan kesempatan buat mereka berdua, Pak Sutri, pasangan suami istri, untuk berkomunikasi. Nah, misalnya gini, cobalah mereka mengingat bagaimana indahnya ketika pada saat mereka dulu sebelum menjadi suami istri, dan pada saat mereka berpacaran, bagaimana indahnya masa-masa mereka berpacaran. Seorang laki-laki mengucapkan kata-kata mutiara yang indah yang keluar dari mulutnya untuk seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan bagaimana memberikan perhatian kemesraannya kepada seorang laki-laki, sehingga dua insan ini tadi, antara laki-laki dan perempuan, bisa disatukan dalam sebuah ikatan yang namanya pernikahan. Nah, saya lebih menyarankan agar mereka itu mengingat masa-masa itu, ya, masa-masa indah mereka. Jadi tujuannya apa? Karena ketika dia dalam keadaan kalut, seseorang dalam keadaan kalut, ketika dia dalam keadaan pikirannya dikuasai oleh emosi, oleh hawa nafsu, maka sulit bagi dia untuk berpikir jernih dan sulit bagi dia untuk mengingat masa-masa indah. Jadi hanya tertanam di pikiran dia adalah kejelekan, dan kejelekan. Nah, nanti baru timbul kesadaran itu apabila sudah terjadi perpisahan. Baru teringat bagi dia, oh, saya dulu sama suami saya jalan ke tempat ini, indah. Oh, ngelihat anaknya lagi, oh, anak saya menangis memanggil bapaknya, ayahnya. Ini sedih sekali, ya. Jadi sebelum masuk kepada tahap proses persidangan perceraian di pengadilan, saran saya mediasikan dulu, biar mereka saling berkomunikasi. Di mana sih letak perselisihannya, di mana sih letak perbedaan pendapatnya, sehingga misnya komunikasi dan hingga terjadinya cekcok, ya. Kata orang-orang itu cekcok. Nah, kalau di bank tuh cek, kalau sampai ke masyarakat jadi cekcok katanya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, kembali kepada kasus Lesti Kejora. Sahabat Nusantara, memang kita sadari bahwa kita tidak boleh ikut campur perihal kasus atau perkara yang menimpa Lesti Kejora dan Bilar, karena itu urusan rumah tangga mereka. Tapi buat Lesti sama Bilar, Anda harus tahu bahwa Anda itu adalah public figure.
yang dimanapun Anda berada, ya, kalau bisa di WC pun kadang-kadang netizen tuh harus tahu Anda itu ngapain aja di WC. Karena Anda public figure, Anda punya penggemar, ya. Jadi karena Anda public figure, sudah pasti orang selalu melihat, memantau di mana Anda berada, apa yang Anda lakukan, dan apa yang terjadi terhadap diri Anda. Nah, kalau kita tidak mau disorot, kita tidak mau ada netizen yang ikut campur urusan kita, ya kita jangan jadi public figure. Ya sudah, umpamanya kita kembali ke desa jadi petani, nggak ada yang sorotin kita, ya. Kalaupun ada hanya tetangga sekitar, itu pun masih ada ya tetangga sekitar. Itu apa kata misalnya mereka mengatakan, wah pemalas, wah nggak mau ini, macam-macam. Yang namanya juga kita hidup bermasyarakat. Itu. Jadi sudah pasti ada. Jangankan kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita hidup di hutan saja itu ada yang mengganggu kita. Cuma mereka nggak bisa ngomong, entah itu ular, ya, hewan-hewan liar yang lain mengganggu keberadaan kita, mengganggu kita duduk di tempat itu sudah pasti. Apalagi kita berada di tengah-tengah manusia yang punya mulut, punya pikiran, punya mata, punya telinga, itu sudah pasti. Jadi saran saya kepada saudara Lesti, bukan berarti saya orang baik, tapi alangkah indahnya kita saling menasihati. Kalau memang suami Anda kepingin diproses, ingin memberikan pelajaran kepada suami Anda, dan ingin suami Anda diproses secara hukum yang berlaku, ya, dengan melaporkan ke kepolisian, sebaiknya dipikir baik-baik dulu, baru melangkah ke langkah yang berikutnya. Ya, kalau tidak, kalau masih sayang, ya jangan melaporkan dulu ke pihak kepolisian. Karena kalau sudah masuk ke pihak kepolisian, itu tadi ada netizen yang berkomentar, ya Anda juga membuka aib keluarga sendiri dengan melaporkan suami sendiri ke polisi, ya kan begitu. Jadi kita tidak bisa juga nyalain netizen. Oke, saudari Lesti Kejora, tetap jangan membuat Anda sombong walaupun Anda banyak rupiah dan Anda dikenal orang, tapi tidak boleh membuat Anda sombong. Ingat, harta itu hanya titipan, harta itu sekejap, ya. Ketika Anda sudah mulai sombong, di saat itulah kehancuran Anda mulai terjadi. Itu pesan moral dari saya. Mohon maaf, saya tidak maksud menggurui Anda, ya, saudariku Lesti, kita satu daerah di Cianjur, tapi ini hanya pesan moral agar Lesti lebih bijak. Oke, demikian sahabat Nusantara, ocehan kita terhadap Lesti Kejora. Sampai ketemu. Salam sahabat Nusantara, salam keadilan. Sekalipun langit runtuh, keadilan tetap harus ditegakkan. Jaya.